وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidina azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini, baik secara online maupun offline. Kita lanjutkan materi kita yaitu tentang bekal-bekal pernikahan. Maaf, salah. Yaitu tentang arba'in pernikahan. 40 poin tentang pernikahan. Kita masuk di poin yang ke-13, yaitu kriteria wanita idaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaklah kalian para istri tetap tinggal di rumah kalian dan jangan bersolek seperti bersoleknya kaum jahiliyah tempo dulu. Artinya wanita solihah yang baik itu ya di rumah, nggak kelayapan. Ya, kemudian dalam berdandan ya hanya untuk suaminya, bukan kemudian untuk dipertontonkan pada orang lain. Sehingga kita bisa pahami kalau kita mencari wanita di pinggir-pinggir jalan itu mengindikasikan wanita yang nggak solihah. Wanita solihah ya ada di teman-teman yang baik, masjid, di musola, pengajian-pengajian, di pesantren. Dan mereka hanya bersolek untuk suaminya. Jadi hanya berdandan untuk suaminya, hanya mempercantik diri untuk suaminya. Dan suami yang solih, ya tidak akan membiarkan istrinya mempertontonkan auratnya kepada orang lain. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa aqimna sholata wa ataina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Dan kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sehingga wanita solihah itu selain tinggal di rumah, dan kemudian dia hanya bersolek untuk suaminya, dia juga mendirikan sholat. Ya. Kemudian juga kalau ada kelebihan harta, dia bayar zakat. Kemudian dia taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian kriteria selanjutnya tentang wanita idaman atau wanita solihah yaitu khairul nisa man tasurru idza nadoro. Wanita adalah jika kamu melihatnya kamu tuh senang. Buatmu senang kalau kamu lihatin. Daripada ngeliatin yang lain, aku kalau ngeliat istriku senang ya, itulah wanita yang baik. Waktu tiu idza amaro, disuruh manut, enggak pakaian protes. Suruh gawe kopi ya bikin gitu. Suruh apa goreng telur ya goreng gitu. Jadi nggak banyak melakukan hal-hal yang sifatnya protes. Dengan catatan perintahnya bukan perintah yang dilarang ya. Kalau nyuruh beli minuman keras dia nggak mau ya itu berarti wanita solihah gitu. Tapi kalau suruh beli apa namanya sayuran gitu nggak berangkat itu salah itu. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha, dan tidak menyelisih suaminya dalam urusan dirinya dan hartanya. Artinya apa? Misal suaminya senang dia pakai baju biru misalnya. Ya. Kemudian istrinya senang pakai baju hijau. Ya, wanita solehah itu ya kalau disuruh pakai baju biru, aku senang kalau lihat kamu pakai baju biru, itu mano tuh. Walaupun mungkin dia punya kesenangan pakai baju hijau. Gak apa-apa ngalah sedikit urusan seperti itu. Makanya selalu saya katakan di mana-mana, menikah itu bukan menyamakan dua orang yang berbeda, tapi mempertemukan yang berbeda dalam rangka untuk saling mengerti. Di atas perbedaan itulah menikah. Ya. Kemudian dalam urusan harta juga sama. Seorang istri ketika dipegangin harta amanah pada dari suaminya, ya dia
Kemudian tanya, ini buat apa aja mas? Buat ini. Ya udah nurut aja. Jangan bikin rumus sendiri gitu. Misalnya dikasih duit 3 juta buat bulanan, buat belanja, buat beli makan gitu. Atau sayur gitu. Malah buat beli kosmetik gitu. Katanya suruh cantik, ya nanya dulu gitu. Barangkali ada alokasi yang lain. Mas ini kalau kalau tak belikan kosmetik gimana? Ya buat beli beras gimana? Oh buat beli beras nanti cukup sih mas, nanti ada sisanya. Gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi ada hal-hal yang memang harus dikondisikan. Itulah sebaik-baik wanita ya. Jadi dia menyenangkan kalau dilihat, kemudian kalau diperintah ditaati, kemudian tidak menyelisih suaminya dalam urusan dirinya dan urusan hartanya. Kemudian hadis yang lain dikatakan wa alaikum bil abkar, hendaklah kalian menikahi gadis atau perawan kalau ada dan memang kalau emang dibutuhkan. Wa innahunna aghdabu afwahan, karena mereka lebih harum mulutnya. Wa antaku arhaman, dan lebih subur rahimnya. Wa ardo bil yasir, dan lebih ridho dengan yang sedikit. Jadi hukum asalnya seorang laki-laki memang diperintahkan untuk menikahi gadis, perawan, hukum asalnya atau perintah asalnya. Tapi kalau memang ada keperluan untuk menikahi janda, maka tidak masalah. Kenapa? Karena satu, Nabi SAW istri yang pertama itu janda. Jadi kalau ada yang mengatakan ini Nabi ini apa namanya rasis atau apa gitu sama janda, salah ya. Istri Nabi yang pertama itu janda. Ya. Bahkan dari 9 istrinya itu ya, mayoritasnya janda semua. Kemudian yang kedua, kalau seseorang ini punya kepentingan dengan janda, misal nih ya, kita punya eh, orang tua meninggal, lalu orang tua itu meninggalkan adik-adik kita yang masih kecil-kecil, gitu. Maka kita sebagai anak yang muda, masih muda misal gitu, maka kalau kita nyari perawan atau gadis yang masih belia, belum tentu dia sanggup untuk ngurusi adik-adik kita. Maka yang cocok ya nikahin janda. Gampangnya yang gemati gitu loh. Gemati sama adik-adik kita itu kemungkinan besar ya janda itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kalau memang dirasa menikahi janda itu ada kebaikan, misal janda ini janda-janda yang jandanya orang-orang yang solih, ya, maka ketika kita nikahin, ya tentu harapannya kita bisa menjadi lebih baik. Gitu. Sebagaimana janda para sahabat-sahabat yang utama itu kan kalau meninggal itu banyak yang ngantri. Gitu. Ya. Karena mereka pengen agar kemudian nanti kalau nikahin istrinya ini, nah itu dalam menjalani pernikahannya itu bisa mendapatkan ilmu yang didapatkan dari istri-istri janda-janda orang-orang solih. Gitu. Ya ibaratnya gampangnya gini lah, istri seorang kiai atau ustadz itu sak bodoh-bodohnya itu mesti mereka pernah ikut juga merasakan ilmu yang dimiliki suaminya. Gitu. Jadi kalau hak dan kewajiban itu pasti sudah paham gitu loh. Kalau dinikahin orang lain, gitu, karena suaminya mungkin meninggal gitu, dengan orang lain, ya itu ibaratnya udah gak usah ngajarin, udah pinter. Gitu. Intinya silakan mana yang mau dipilih, kembali kepada kepentingan kita, kembali kepada kebutuhan kita. Kalau emang kita nggak ada kepentingan, nggak ada kebutuhan, pokoknya netral, maka ya kembali ke hukum asalnya, perintahnya adalah menikahi gadis. Tapi kalau kemudian ada keperluan, ada kepentingan yang tadi itu yang saya sebutkan contoh-contohnya, nah maka menikahi janda tidak dipermasalahkan, tidak ada masalah. Ya, dan Nabi SAW membuktikan Nabi SAW menikah itu dari awal itu dengan janda. Istri Nabi satu-satunya yang apa namanya yang bisa dibilang gadis itu ya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Sofia
Sofia itu setahu saya belum nikah. Kemudian Maria Kiptia itu juga setahu saya belum nikah juga. Wallahu ta'ala. Kemudian hadis lain Nabi SAW bersabda, tazawwajul walud wal wadud. Nikahilah wanita yang wadud, penyayang, dan walud, banyak anak. Artinya subur. Nah, subur itu dilihat dari mana? Bisa dilihat dari sejarah orang tuanya. Orang tuanya anaknya banyak, misalnya gitu. Atau saudara-saudaranya, saudara-saudaranya anaknya banyak. Saya punya teman itu sampai sekarang belum punya anak itu. Pas saya tanya, kamu nggak periksa ini, periksa itu, dia bilang, alah ngapain periksa, wong kakaknya juga sakit kayak gitu, atau kakaknya juga nggak punya anak. Oh, ada kaitannya. Kemudian fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga ya, dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan para umat nanti gitu. Jadi di hadapan umat-umat yang lain aku akan berbangga kalau umat Islam, umat-umatku itu jumlahnya banyak. Baik, itu adalah tentang poin yang ke-13 kriteria wanita idaman. Saya ulangin, yang pertama tinggal di rumah, yang kedua bersolek tidak kayak bersoleknya orang kafir, dirikan sholat, bayar zakat, manut pada Allah dan Rasulnya, kemudian menyenangkan kalau dilihat, nanti jaga kebersihan, kemudian manut kalau disuruh, tidak suka ngajak berdebat soal urusan dirinya dan soal urusan harta. Kemudian di sini dikatakan al-ghabu afham, mulutnya harum, dia rajin gosok gigi. Kemudian wa antakul arham, ya, rahimnya subur. Kemudian wa ardo bil yasir, dan ridho dengan yang sedikit. Gelem prihatin gampangnya gitu. Kemudian di sini dikatakan lagi wanita yang baik adalah al-wadud wal walud. Ya, penyayang dan juga banyak anak. Itu adalah beberapa kriteria yang tercantum dalam kitab ini tentang wanita idaman. Allah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.